Assalamualaikum teman belajar. Apa kabar kalian hari ini? Walaupun BDR, tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah, belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan informasi penting dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan luas Indonesia melalui peta dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggambar peta dengan tepat. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini ya. Pernahkah kamu melihat gambar tersebut? Atau mengunjunginya? Gambar yang pertama adalah Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Sedangkan gambar yang kedua adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Tahukah kamu bahwa negara kita memiliki banyak pemandangan yang indah? Banyaknya keindahan laut dan pegunungan Indonesia karena disebabkan oleh letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Agar kalian semakin mengerti apa itu letak geografis, ayo kita baca teks berikut. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Setelah kalian membaca teks tadi, tentu kalian sudah mengerti kan letak geografis Indonesia? Sekarang, mari kita tentukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Kalian masih ingat kan apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Cara sederhana untuk menentukan pokok pikiran bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Selanjutnya kita cari apa itu informasi penting. Informasi penting yaitu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Manfaat informasi penting yaitu mengetahui atau memahami suatu hal.
Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, kita cari pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragrafnya ya. Contoh paragraf pertama. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk menentukan pokok pikiran, kita bisa menggunakan sebuah pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Sudah jelas di sini. Paragraf pertama menjelaskan tentang letak geografis, yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Pokok pikiran ini kita ambil dari kalimat utama yang berada pada paragraf pertama. Informasi penting pada paragraf pertama adalah letak geografis dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Bagaimana? Kamu sudah mengerti kan tentang pokok pikiran dan informasi penting? Silahkan tugas kamu untuk mencari pokok pikiran dan informasi penting pada paragraf berikutnya ya. Tulis pada tabel seperti berikut. Dalam bacaan tadi dijelaskan tentang letak geografis. Letak geografis bisa kita lihat dari peta. Sekarang, ayo kita perhatikan peta berikut ini. Perlu kamu ketahui, peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Garis astronomis merupakan garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Setelah mempelajari komponen peta, mari kita belajar menggambar peta Indonesia sederhana. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar berukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Perhatikan tahapannya ya. Tahap-tahap menggambar peta. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta.
Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Baiklah, ini penjelasannya. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu, tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan, dan ke arah bawah. Tahap berikutnya, siapkan kertas dan mulailah menggambar. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar. Berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Mulailah menggambar di atas kertas dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Bagaimana setelah kalian menyimak penjelasan cara menggambar peta? Mudah kan? Itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita bisa menentukan informasi penting dengan mencari fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi letak dan luas geografis Indonesia melalui peta. Dan yang ketiga, kita bisa menggambar peta dengan memperhatikan 6 komponen peta dan 3 tahapan untuk menggambar peta Indonesia yang sederhana. Supaya kalian lebih memahami pelajaran tadi, silahkan kalian kerjakan latihan ini dan kumpulkan pada guru kalian. Tugas tema 5 subtema 1 pembelajaran 3. Amati peta tadi dan kerjakan tugas berikut ini ya. 1. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. 2. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. 3. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. 4. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. 5. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Tugas terakhir, silahkan gambar peta sederhana seperti contoh tadi ya. Tentunya peta Indonesia sederhana. Terima kasih teman belajar semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.